Halo semua, masih bersama saya Revios Family 99. Di video kali ini Revios akan membahasan alur cerita atau spoiler Throne of Steel episode 58. Oke, langsung saja kita ke ceritanya, let's go. Nah, di episode 57 sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan model Bucin Kayer dan Hawken saat mereka mencoba menghabisi Komandan Iblis sedikit lagi. Akan tetapi Komandan Iblis pun secara mengejutkan tiba-tiba meledakkan tubuhnya. Namun akhirnya tim teleportasi kembali menyedot Kayer ke benteng pemburu iblis. Tapi Hao Chen tidak tetrai ke teleportasi. Namun ketika Komandan Iblis merasa aman dari kelompok Hao Chen setelah meledakkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi kecil. Dan Hao Chen tanpa diduga muncul di hadapannya dengan raut wajah sangarnya saat dengan pedang teratai hujan cahayanya. Ia tanpa basa-basi segera memenggal kepala Komandan Iblis. Dan akhirnya Komandan meninggalnya. Dan setelah Komandan Iblis mati, dan seretak para iblis-iblis itu tampak kehilangan arah serangannya dan memutuskan untuk mundur dan kabur. Setelah berhasil melakukan misi pemenggalan kepala Komandan Iblis, selaku orang yang berhasil membawakan kepala Komandan Iblis berupa 3000 poin kontribusi. Serta setelah menghadiahkan poin kontribusi ini, Gunji pun mempersilahkan untuk saling berbagi poin kontribusi yang mereka miliki, selagi menunggu misi selanjutnya. Dan setelah Lin Xin membagi 2 botol pil pemulihan roh dan pil pelindung tubuh giok kepada Simas Hian dan teman-temannya, serta melihat peringkat tim pemburu iblis mereka yang saat ini menempati urutan 1. Hao Chen yang mengetahui peran pendukung dan penyerang di dalam tim pemburu iblis, menyarankan timnya untuk membagi poin kontribusi ini secara merata tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang hal ini pun lantas disetujui semua pihak, tim mereka tidak ke barat sama sekali. Setelah kontribusi kepada timnya dengan masing-masing mendapatkan 800 poin kontribusi. Dan Hao Chen pun menyuruh timnya untuk kembali ke camp dan beristirahat. Tetapi pada saat yang sama alarm di tangannya, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan misi mendadak di perbatasan pemburu iblis. Mengenai seorang prajurit yang sekarang ia mengharuskan kesatria tingkat 5 untuk menjalankan misi mencari rumput pengusir iblis. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen beserta Hanyu memutuskan untuk pergi ke camp. Nah, kita langsung ke ceritanya di episode 58 ini. Nah, setelah Hao Chen dan Hanyu sampai di camp pengobatan, kita diperlihatkan para prajurit menderita dan dokter cantik pun kesalahan tidak bisa mengobatinya. Dan dokter cantik pun menyuruh satu prajurit segera mencari rumput pengusir iblis agar prajurit yang kena segera bisa sembuhkan dan tidak semakin parah. Kita berpindah ke Hao Chen, keduanya pun langsung ditugaskan untuk mencari rumput pengusir iblis di pusat perbatasan Gunung Pengusir Iblis. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Ken beserta Hanyu bergegas OTW menuju ke wilayah itu. Serta setelah sampai di pusat perbatasan Gunung Pengusir Iblis di malam yang gelap gulita, Hao Chen dan Hanyu pun terus menjelajahi tempat ini dengan gerakan lambatnya, guna mencari rumput iblis. Di malam yang gelap gulita, Hao Chen dan Hanyu pun terus menjelajahi tempat ini dengan gerakan lambatnya, guna mencari rumput mengusir iblis. Namun setelah beberapa saat menjelajah wilayah ini pun tak kunjung menemukan rumput pengusir iblis. Menyebabkan Hanyu pada akhirnya mengeluarkan rekan binatang iblisnya yaitu mata iblis tingkat 5 untuk membantu mereka mencari rumput pengusir iblis. Dan setelah kemunculan rekan binatang ini besarnya, binatang iblis itu pun segera menuntun Hao Chen. Dan hanya untuk mencari rumput pengusir iblis dengan mengeluarkan kemampuan matanya yang dapat mendeteksi berbagai bahan obat di pegunungan ini. Yang pada akhirnya setelah beberapa saat menuntut Hanyu, mata iblis tinggal 5 itu pun akhirnya berhasil menemukan rumput pengusir iblis. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihat rumput pengusir iblis di depannya ini pun spontan merasa girang. Saat ia segera memerintahkan Hanyu untuk mengumpulkan bahan obat itu, sebelum bergegas OTW kembali ke camp pengobatan. Namun baru saja Ucinta Hanyu selesai mengumpulkan rumput pengusir iblis dan akan kembali ke game pengobatan, suara ledakan Beng yang sangat dahsyat pun segera terdengar di belakang mereka, diikuti dengan kemunculan sebiji binatang iblis yang
ternyata adalah seekor ular biasa. Sehingga pada saat yang sama setelah kemunculan binatang iblis ular ini, binatang iblis itu pun tanpa basa-basi segera menyerang hawa cendana Hanyo. Kali ini pun lantas menyebabkan Hao Shen segera memberitakan Hanyu untuk bergegas maju bersama menyerang binatang iblis ular itu. Dan setelah memerintahkan Hanyu, adalah satu kajian pun tanpa basa-basi segera meluncur ke arah tubuh iblis ular itu saat dengan kedua pedang yang pernah dimunculkan di kedua tangannya diikuti dengan sinar cahaya emas yang pernah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Ia pun dengan barbar segera menyerang iblis ular itu. Namun menghadapi serangan dari Hao Chen, iblis ular segera mengeluarkan cahaya emas dari mulutnya saat itu. Pada akhirnya mengalah serangan dari Hao Shen sehingga pada saat yang sama setelah serangannya berhasil dihalau iblis ular, Hao Chen pun segera memberi kode untuk menyerang iblis ular ini secara bersamaan. Yang hal ini pun lantas membuat Hanyu yang melihatnya segera menganggukkan kepalanya dengan tanpa basa-basi langsung segera memunculkan serangan pedang gelombang cahaya tembus nanya ke arah iblis ular. Diikuti dengan yang juga meluncurkan serangan pedang. Teratai hujan cahayanya, tetapi di sini iblis ular nampaknya tidak menyerah. Begitu saja menghadapi serangan combo ombo combro dari hujan dan Hanyu. Saat segera ekor besarnya cara bersamaan tiba-tiba terangkat untuk langsung ditendangkannya karena tubuh Hao Shen dan Hanyu sehingga menyebabkan keduanya pun segera terpental mundur dan setelah membantalkan tubuh Hao Chen dan Hanyu, iblis ular itu pun tampaknya menarik. Saat ia dengan kuat melangkah maju, mendorong tubuh besarnya ke depan untuk mengejar Hao Shen dan dengan sepasang ekornya ia segera menghantamkannya karena tubuh Hao Ken, tetapi pada saat yang sama, ketika hantaman ekor dari iblis ular ini akan mengenai Hao Chen, Hanif cara mengejutkan tiba-tiba muncul di depan Hao Chen dan dengan pedang di tangannya yang memancarkan cahaya emas tanpa basa-basi segera menyerang tubuh iblis ular saat serangan dari pedangnya ini pun dengan keras tiba-tiba mengenai langsung ke arah perut dari iblis ular yang menyebabkannya langsung segera terpental mundur sehingga pada saat yang sama setelah menyingkirkan iblis ular dari Hao Chen, hal ini pun segera menanyakan kepada kesatrianya itu tentang kondisinya saat Wajan yang mendengarnya segera memberitahukan bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Serta setelah memberitahukan hal ini kepadanya pun segera memfokuskan tatapannya karena iblis ular saat cahaya emas tiba-tiba meletus di sekitar tubuhnya. Dan dengan ayunan pedang teratai hujan birunya, yang kali ini memunculkan kekuatan yang sangat badas, ia pun segera menghantamkannya karena tubuh iblis ular ya. Hal ini pun lantas membuat iblis ular yang terkena serangan dari Hao Chen ini pun segera terpental mundur cukup jauh. Nah, sampai di sini dulu ya guys, nanti Mimin kasih bagian keduanya. Terimakah yang sudah menonton videonya sampai selesai. Revios Family 99 pamit dulu, thanks for watching, bye bye.